Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Para pemirsa channel Tirna semuanya, semoga semuanya senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batin, kebahagiaan lahir wal batin, kesejahteraan lahir wal batin, serta umur yang panjang, umur yang barakah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilimpahi rezeki yang melimpah, yang halalan thayyibah juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, pada video kali ini saya merasa bahagia bisa kembali lagi di channel Terindo yang telah merintis tentang dunia perpolitikan, pendidikan, sosial, budaya di Indonesia. Para sahabat, kita langsung saja bahwa momen perpolitikan di Indonesia hari ini belum menunjukkan suatu titik terang tentang apa yang dinamakan dengan kasus ijazah palsu atau ijazah asli atau ijazah palsu asli yang dimiliki oleh Pak mantan Presiden kita Pak Jokowi. Di akhir-akhir ini memang intensitasnya semakin meninggi. Dengan semangat yang membludak juga, Pak Jokowi sepertinya tak ingin menyelesaikan persoalan ini. Dia ingin terus mempersoalkan dan terus memberikan teka-teki yang tak berujung, bahwa sebenarnya masyarakat adalah pemegang tampuk kekuasaan, memberikan mandat kepada Pak Presiden, kepada siapapun yang terpilih, yang dipilih pada waktu itu, termasuk Presiden Jokowi yang merupakan public figure, yang merupakan Presiden Republik Indonesia yang dipilih atau diberikan mandat oleh bangsa Indonesia. Artinya, ketika rakyat meminta kepada Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, itu seharusnya tidak perlu harus berkelok sana, kelok sini, tipu sana, tipu sini, backup sana, backup sini, dan itu membuat kita semakin tidak kondusif. Akhirnya berapa banyak media-media sosial, baik itu TikTok maupun media-media sosial lainnya, WA dan lain sebagainya, banyak masyarakat Indonesia yang tanpa segan lagi, tanpa bahkan di luar norma keindonesiaan, di luar norma kebudayaan Indonesianya, yang mana Pak Jokowi dijadikan meme yang sudah kelewatan batas. Misalnya ada beberapa, bahkan banyak tuh saya menerima TikTok, entah siapa yang mengirim ke akun media sosial saya, yang Pak Jokowi ditampilkan sebagai seorang wanita yang sangat vulgar, yang alhamdulillah memang dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa tadi, akhirnya intinya adalah Pak Jokowi itu dibully secara masif oleh masyarakat Indonesia tanpa malu-malu lagi, bahkan di luar nurul orang-orang budaya Indonesia. Jadi artinya di luar norma kebudayaan Indonesia, Pak Jokowi itu habis dibully, termasuk Gibran di dalamnya di sana. Karena itulah merupakan sebuah ekspresi daripada rakyat Indonesia yang menginginkan sebenarnya Pak Jokowi itu untuk menunjukkan suatu kejujuran yang luar biasa. Tetapi semakin Pak Jokowi dan keluarganya dan di backup oleh aparat keamanan untuk tidak mau menunjukkan ijazahnya, untuk tidak mau sekedar menunjukkan ini ijazah hasil saya dan biar diteliti secara profesional, secara akademis, bukan hanya biar menunjukkan bahwa memang itu adalah ijazahnya adalah asli. Hanya itu saja ditunjukkan, Pak Presiden Jokowi tidak mau menunjukkannya dengan alasannya itu adalah privasi. Tidak, dokumen yang ada termasuk ijazah itu bukanlah privasi, karena
figur Pak Jokowi itu bukan privat. Ketika dia menjadi presiden, bahkan ketika tidak menjadi presiden pun masyarakat tetap ingin menuntutnya karena Anda pernah menjabat di bidang itu atau sebagai presiden menjadi di bidang public domain, artinya tetap harus menunjukkannya. Tapi lihat berapa banyak para kroco-kroconya, para daihatnya Pak Jokowi yang selalu membackup bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli, dan mereka tidak pernah melihatnya keasliannya tersebut. Mereka dengan segala tanpa malu dan selalu memberikan pembelaan yang hanya dengan narasi-narasi, bahkan lebih menyerang kepada pribadi. Contoh yang sangat banyak beredar di media sosial itu ada bagaimana seorang si Plester itu membuli daripada Roy Suryo dan kawan-kawan karena dia membela daripada ijazahnya Pak Jokowi yang katanya asli, tapi dia pun tidak pernah melihatnya. Terindikasi lagi ijazahnya itu dicetak di pasar pramuka. Terindikasi lagi pencetaknya itu adalah seorang profesor yang dulunya adalah seorang security katanya. Tapi daripada semuanya itu yang sedang berkonflik di Indonesia ini, termasuk menjadikan Indonesia menjadi gaduh dan sedikit rusuh seperti ini, seharusnya tidak harus seperti ini. Dengan Logowo, Pak Jokowi harus mampu menunjukkan ini untuk membuat Indonesia tidak semakin rusuh. Akhirnya karena bandelnya Pak Jokowi, karena dableknya para daihatnya Pak Jokowi ini, dan di backup oleh para aparat keamanan tetap menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dengan hanya narasi dan fotokopi yang di layar itu tadi, akhirnya membuat orang Indonesia, rakyat Indonesia semakin memuncak kemarahannya. Tersebar di media-media sosial, termasuk akun TikTok, YouTube, WA dan sebagainya. Ada sekelompok, bahkan ratusan mahasiswa, pemuda-pemuda itu menuntut Pak Jokowi untuk segera diadili dan digantung. Kita bisa lihat jejak digitalnya daripada anak-anak muda itu yang menginginkan Pak Jokowi digantung. Karena bukan hanya kasus ijazah yang muncul ke permukaan, akhirnya kasus-kasus kecil bermunculan tentang sepak terjang Pak Jokowi dan kroni-kroninya yang sangat negatif, yang terkesan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Bahkan terakhir ada di podcastnya Madilog, yaitu pernyataan daripada Sri Rajasa, seorang intel terkemuka di negeri ini, yang menyatakan bahwa Pak Jokowi pun di awal tahun 2014 dia pernah pergi ke Australia untuk menemui seorang profesor ahli di bidang disintegrasi, yaitu Profesor Damin Pitsburi. Di sana dia menunjukkan atau memberikan dokumen-dokumen tentang Papua. Wallahu a'lam bishawab. Tapi para pemirsa bisa melihat ulasan detailnya di Madilog, di mana Pak Sri Rajasa itu mengungkapkan motif Pak Jokowi pergi ke Australia untuk menemui Profesor Damin Pitsburi yang adalah seorang ahli disintegrasi yang telah berhasil membimbing Timor Leste untuk merdeka. Dan saat ini Profesor Damin juga sedang membimbing Papua untuk merdeka dengan cara referendum. Dan itu Anda silakan para pemirsa yang penasaran untuk melihat channel Madilog versi yang hari kemarin, yaitu hari Selasa tanggal 15 Juli 2025. Dan kalau agenda Pak Jokowi ketika itu memang seperti itu, cukup disayangkan bahwa dia sebenarnya akan menjadi seorang pengkhianat bagi badan negeri ini. Dan sayangnya pada waktu itu sampai dengan pemerintahan Pak Jokowi selesai, itu di backup oleh mereka. Karena Amerika pun menginginkan suatu pemisahan Papua menjadi negeri sendiri, karena dia mempunyai kepentingan yang sangat besar di sana. Nah, wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah pada video ini semakin ketat Pak Jokowi mempertahankan kebohongannya, semakin ketat Pak Jokowi mempertahankan
dengan tipu-tipunya akan semakin banyak kecurangan-kecurangan, kebobrokan Pak Jokowi, dan kroni-kroninya, bahkan pengkhianatan Pak Jokowi ketika memerintah terhadap negeri ini yang hanya mementingkan diri sendiri dan hanya mementingkan kelompoknya sendiri, dan bahkan menyingkirkan para orang-orang yang mengkritisi dia sebagai lawan politiknya dan dipenjarakan. Nauzubillah. Kalau semakin memperketat Pak Jokowi dengan pola seperti itu, yakinlah semakin banyak kebobrokan Pak Jokowi akan dimunculkan di media-media sosial, baik itu oleh orang-orang pengkritisi Pak Jokowi dan kroni-kroninya, maupun daripada para anak buahnya, para lovernya yang pada waktu itu menjadi lover beratnya, dan pada akhir-akhir ini mereka akan menjadi whistleblower. Dia akan, justru mereka yang dulu pernah dekat dengan Pak Jokowi akan memunculkan semua kebobrokan yang telah terjadi pada masa-masa Pak Jokowi. Dan untuk itu, agar Indonesia tidak semakin rusuh, tidak menjadi seperti saat ini, Messi semua pergolakan pikiran ada di sana, sehingga pembangunan yang akan direncanakan oleh Pak Prabowo belum bisa terrealisasi. Sarannya adalah, please Pak Jokowi dan keluarganya, hentikanlah niat Anda untuk menegakkan sebuah dinasti. Anak Anda pun yang menjadi wakil presiden saat ini toh belum menunjukkan bahwa dia mempunyai suatu kapasitas sebagai seorang wakil presiden yang benar-benar mumpuni, kecuali dia hanya muncul sebagai wakil presiden karena pada waktu itu Pak Jokowi menjadi presiden dan semua aparat tunduk kepada beliau yang memang terkesan memaksakan diri anaknya untuk menjadi presiden. Dari sisi lain juga didukung oleh pamannya, yaitu Pak Usman, yang dengan gamblang mengizinkannya melalui undang-undang, dan juga dalam versi yang tidak tertulis, yang tidak nampak di kalangan masyarakat umum, bahwa sebenarnya juga Pak Prabowo juga menginginkan agar Pak Jokowi menyerahkan Gibran sebagai wakilnya untuk mengamankan dia untuk jadi presiden. Wallahu a'lam bishawab. Dan sampai dengan hari ini kasus ijazah Pak Jokowi pun belum disentuh oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo belum berkata sepatah kata pun mengenai kasus ijazah daripada Pak Jokowi ini. Artinya ketika political will dari Pak Presiden Prabowo belum dimunculkan mengenai kasus ini akan terus berlanjut dan terus berlanjut. Begitupun keinginan atau permohonan daripada para purnawirawan dan juga termasuk sebagian besar masyarakat Indonesia yang menginginkan Gibran itu dimakzulkan karena telah menjadi sebuah jargon umum bahwa Gibran itu adalah anak haram konstitusi, karena konstitusi yang diselingkuhi oleh pamannya, sehingga lahirlah si Gibran. Maka segenap rakyat Indonesia dan juga para purnawirawan dan juga para akademisi menginginkan Gibran itu dimakzulkan, juga belum terrealisasi sampai dengan hari ini, karena gongnya itu merupakan haknya daripada atau kewajiban atau tanggung jawabnya daripada Pak Prabowo. Tapi sampai dengan hari ini Pak Prabowo pun diam-diam saja, tidak pernah menggubris tentang hal itu. Artinya kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa kasus Jokowi terhadap ijazah dan terhadap segala masa lalu yang buruk tidak pernah digubris oleh Prabowo. Begitupun pemakzulan Gibran yang memang incapacity menjadi seorang wakil presiden juga tidak pernah digubris oleh Pak Prabowo. Artinya di sini Pak Prabowo belum mempunyai suatu keberanian yang besar. Dia belum merasa pede menjadi Presiden Republik Indonesia untuk mengatasi kasus mantan bosnya atau guru politiknya, yaitu Jokowi ini. Tetapi rakyat menginginkan Pak Prabowo tampil sebagai presiden yang benar-benar real presiden, tidak dibayang-bayangi oleh mantan presiden yang lama, atau mungkin saja di belakang ada sebuah kasus yang besar yang kuncinya ada di Pak Jokowi, sehingga Pak Prabowo belum berani atau takut untuk mengangkat atau berkata tentang kasus yang melanda Pak Jokowi saat ini, yaitu kasus daripada ijazah palsu dan kasus daripada penggunaan
dana-dana bansos dan lainnya, penyelewengan-penyelewengan di masa lalu ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, melalui video ini saya membuat sebuah analisa Pak Prabowo terus membackup atau tidak berkata sepatah kata pun mengenai pemakzulan Gibran dan juga mengenai ijazah Pak Jokowi. Itu artinya dia mungkin tetap menjaga sebuah tradisi Jawa yang tidak mau membuat suatu kegaduhan terhadap guru politiknya, tetapi rakyat boleh menganalisa bahwa disinilah mungkin ada yang disembunyikan daripada Pak Prabowo di masa lalunya, baik mungkin itu sebuah pelanggaran HAM yang besar sehingga kuncinya ada hanya pada Jokowi untuk membackupnya, dan dia mungkin channel dengan Amerikanya juga masih sangat kuat, atau Pak Prabowo sendirilah yang menginginkan tetap Gibran berada menjadi wakilnya untuk menjadi bumper dia, agar segala apa yang dilakukan Gibran akan selalu menjadi sorotan masyarakat Indonesia dan lensa analisa politik tidak mengarah kepada Pak Prabowo secara langsung, tapi hanya mengarah kepada Gibran dengan segala kesalahan-kesalahannya, dengan segala inkapasitasnya. Sementara Pak Prabowo sampai dengan hari ini pun disinyalir masih hanya sebatas jargon-jargon. Sementara sudah hampir setahun menjadi presiden, belum ada langkah-langkah konkret yang dia lakukan secara menyolok sebuah pembangunan ataupun sebuah gebrakan ataupun sebuah rekayasa di kementerian ataupun sebuah rekayasa pembangunan di negeri ini. Akan tetapi rakyat masih tetap menunggu. Pak Prabowo adalah seorang presiden yang mantan militer. Apakah dia benar-benar seorang militer dengan jiwa militernya, atau jiwa militer yang telah hilang nilai-nilai militernya, ketegasannya hilang, bahkan menjadi seorang presiden yang peragu, selalu ragu untuk melakukan tindakan, wabil khusus tindakan terhadap Pak Jokowi dan pemakzulan Gibran yang sampai saat ini masih dinanti masyarakat untuk sepatah kata dari Pak Prabowo Subianto. Demikian video singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat, dan jangan lupa untuk selalu tinggalkan like di channel terindah ini, dan juga setelah like jangan lupa juga untuk memberikanlah komen di channel terindah ini, komen tentang apapun terkait dengan konten video kali ini, dan jangan lupa subscribe channel terindah ini kepada siapapun sehingga bisa menjaring pemirsa yang semakin banyak. Dan setelah itu share lah video ini kepada siapapun yang Anda kenal, karena sharing informasi yang baik itu juga merupakan suatu amal jariah bagi Anda semua. Semoga memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.